Salam buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Krisana Dedatiani Harefa, NIM S1 154634, tingkat 3 semester 6, dosen pengampu Pak Henry Wonok, MPSSI. Jadi di sini saya akan membuat video yaitu bagaimana tradisi gereja menjelaskan doktrin Allah Tritunggal. Jadi di sini saya menjelaskan sedikit tentang bagaimana gereja menjelaskan tentang Tritunggal itu. Nah, jadi di sini doktrin Tritunggal berbicara mengenai Allah yang Esa yang disebut Bapa. Kita bisa lihat di 1 Korintus pasal 8 ayat 4 dan 6. Ini dalamnya dasarnya hakikatnya berdiam secara kekal firman-Nya. Bisa kita lihat di Yohanes pasal 8 ayat 42, dan rohnya hayatnya adalah kita bisa lihat di Yohanes pasal 15 ayat 26 dan ayat 1. Dan 1 Korintus pasal 2 ayat 11. Nah, jadi di sini juga dijelaskan tentang Tritunggal itu, yaitu Allah Bapa tanpa firman-Nya dan roh-Nya tidak bisa menciptakan, karena Allah menciptakan dengan firman-Nya dan roh-Nya memberi hidup. Allah Bapa dan firman-Nya tanpa roh-Nya, hayatnya tidak hidup. Firman-Nya tanpa Allah Bapa dan roh-Nya tidak ada sumber. Firman-Nya tidak ada hidup. Nah, di sini juga roh-Nya tanpa Allah Bapa, roh-Nya sia-sia. Roh tanpa firman, roh-Nya yang bisu, roh-Nya yang tidak dinyatakan. Jadi di sini tentang Tritunggal menurut Saint Athanasius, yaitu Tritunggal dipuji, dihormati, dan dipuja. Adalah satu yang tak terpisahkan dan tanpa derajat. Ia dipersatukan tanpa kebingungan, sebagaimana Allah yang Esa juga dibedakan tanpa pemisahan. Karena fakta bahwa makhluk hidup yang mulia itu kita bisa lihat di Yesaya pasal 6 dan Wahyu pasal 4 ayat 8 mempersembahkan pujian mereka 3 kali dengan mengatakan kudus, 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 membuktikan bahwa 3 pribadi itu sempurna sebagaimana dalam perkataan Tuhan mereka mendeklarasikan esensi yang Esa. Nah, di sini juga saya menjelaskan sedikit yang bagaimana tentang doktrin iman Kristen yang mengakui satu Allah yang Esa, namun ada dalamnya 3 pribadi, Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di dalam ketiganya adalah sama esensinya, sama kedudukannya, sama kuasanya, dan sama kemuliaannya. Nah, jadi di sini kita juga bisa tahu pada umumnya ini hanya ada satu Allah dalam 3 pribadi, kendati berbeda satu sama lain dalam hubungan asalnya. Sebagai dinyatakan dalam konsili adalah Allah yang memperanakan Putra yang diperanakannya, dan Roh Kudus yang dihembuskannya, dan hubungan satu sama lain. Tetapi ketiganya dinyatakan satu dalam semua yang lain, setara sama kekalnya, serta masing-masing adalah Allah seutuhnya dan seluruhnya. Jadi sekian penjelasan tentang dari saya tentang bagaimana tradisi gereja menjelaskan doktrin Allah Tritunggal. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam.